Halo Sobat Sehat, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 kelas B 2019 akan membahas terkait pencegahan menggunakan obat ARV atau yang dikenal dengan istilah PrEP. Nah, di tahun 2030 nantinya bagaimana pencegahan dan penanggulangan HIV itu sendiri selain menggunakan pengobatan antiretroviral pada seorang yang sudah positif HIV, juga bisa melakukan pencegahan dengan istilah PrEP itu sendiri ya. Kemudian pada seorang yang baru saja terpajan bisa menggunakan pengobatan dengan istilah P3 atau profilasis pasca pajanan atau dalam bahasa Inggrisnya dengan istilah PEP seperti itu. Namun pada kelompok kami akan membahas terkait pencegahan PrEP. Untuk topik yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Untuk info selanjutnya, simak video berikut ini ya. Oke teman-teman, langsung saja ke pembahasan yang pertama terkait apa itu PrEP. PrEP sendiri dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah pre-exposure prophylaxis atau profilasis prapajanan, di mana pengobatan ARV yang dikonsumsi sehari-hari sesuai dengan kepatuhan obat tersebut yang diberikan pada orang-orang yang berisiko tinggi untuk tertular virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus, dan pada saat pemeriksaan HIV-nya itu negatif. Nah, pada populasi kunci HIV itu kan ada 4, di mana ada waria, kemudian ada ASL atau laki-laki seks laki-laki, kemudian ada PPS wanita pekerja seks, dan ada penasun pengguna narkoba jarum suntik. Nah teman-teman, pada seseorang yang berisiko tinggi untuk terinfeksi virus HIV, di mana orang tersebut juga ada program untuk hamil, kemudian sedang hamil ataupun sedang menyusui, ini untuk melindungi bayi dan ibunya bisa menggunakan pengobatan dari PrEP ini sendiri. Selain itu ada kriteria untuk penerima PrEP, di mana yang pertama ada pemeriksaan HIV-nya itu negatif, kemudian tidak ada indikasi mengalami infeksi HIV akut, kemudian berisiko tinggi untuk terinfeksi HIV, serta tidak ada kontraindikasi dari pengobatan PrEP. Mungkin itu terkait pembahasan yang pertama. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai efektivitas dari PrEP itu sendiri. Mulai pada bulan Juli pada tahun 2014, Badan Kesehatan Dunia WHO itu telah sangat merekomendasikan penggunaan dan pemberian dari PrEP itu sendiri, di mana dinyatakan 96% PrEP ini dapat mencegah penularan dari virus HIV. Nah, selanjutnya berdasarkan sumber lain juga dinyatakan bahwasannya 92% pemberian PrEP dapat menurunkan resiko tertular HIV. Selanjutnya kita akan membahas mengenai regimen, jenis, dan dosis hari PrEP. PrEP merupakan gabungan dari 2 jenis obat HIV, yaitu yang pertama tenofovir dan yang kedua emtricitabine. Untuk jenisnya sendiri, PrEP juga terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama yaitu Truvada yang diperuntukkan untuk orang-orang yang tertular virus HIV yang bersinggungan langsung dengan perilaku-perilaku yang berisiko HIV, dan yang kedua yaitu Descovy yang diperuntukkan kepada orang-orang yang tertular virus HIV namun tidak bersinggungan langsung dengan perilaku-perilaku yang berisiko HIV. Nah, untuk regimen dosisnya sendiri yaitu untuk semua populasi diberikan dosis harian sebanyak 300 mg TDF atau tenofovir yang dikombinasikan dengan 200 mg emtricitabine atau VTC. Nah, sedikit berbeda pada pasangan homoseksual atau LSL, di mana pemberiannya hanya diberikan sesuai dengan kebutuhan, yaitu 24 jam sebelum melakukan hubungan seksual, dan diberikan kembali dosis kedua dalam selang waktu atau kurun waktu 24 sampai 48 jam setelah pemberian dosis pertama. Baik, selanjutnya kita akan membahas perbedaan dari PrEP, PP, dan ART. PrEP yaitu digunakan untuk seseorang yang negatif HIV dan diberikan sebelum atau selama belum jadinya bejana. Kemudian untuk PP yaitu untuk seseorang yang terkena bejana dengan seseorang positif HIV secara fisik. Terapi antiretroviral perlu diberikan atau dimulai sesegera mungkin, sebaiknya kurang dari 72 jam dan dilanjutkan selama 4 minggu. Kemudian untuk ART yaitu untuk seseorang yang positif HIV, dan ERT digunakan sebagai pengobatan. Kemudian kapan sih berhenti dan memulai kembali menggunakan PrEP? Anda dapat berhenti dan memulai PrEP karena perubahan hidup Anda dan risiko Anda terkena HIV. Anda hanya harus mengkonsumsi PrEP pada saat Anda berada pada risiko tinggi terkena HIV. Jadi kapan saja sih kita berhenti untuk mengkonsumsi, yaitu ketika risiko penularan HIV menurun. Misalnya Anda berhenti gonta-ganti pasangan seks atau tidak lagi menggunakan jarum suntik bersama-sama.
Kemudian Anda tidak ingin meminum obat sesuai dengan resep atau sering melupakannya. Kemudian Anda mengalami efek samping yang mengganggu kesehatan, dan tes darah yang menunjukkan tubuh Anda bereaksi secara negatif terhadap PrEP. Mungkin itu adalah video edukasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.